Salam sejahtera, senang sekali dapat kembali menyapa Anda di dalam seri pembelajaran demi pembelajaran tentang iman Kristen ataupun tentang Alkitab yang saya harapkan dapat menolong orang-orang Kristen di dalam memahami Alkitab dan juga lebih dalam di dalam memahami teks-teks yang kita baca. Nah, hari ini saya ingin men-sharingkan mengenai salah satu bagian dalam studi Perjanjian Baru yang seringkali dibicarakan di dalam studi-studi akademik saat ini, khususnya mengenai sebuah isu di dalam tulisan Rasul Paulus ataupun dalam surat-surat Rasul Paulus yang disebut sebagai New Perspective on Paul. Nah, seringkali disingkat NPP. Nah, sebenarnya apa sih itu New Perspective on Paul? Nah, maka dalam video pendek ini saya ingin menjelaskan secara ringkas mengenai apa yang menjadi pertanyaan pergumulan dari New Perspective on Paul. Nah, jadi yang pertama yang barangkali bisa diceritakan adalah mengenai beberapa tokoh penting dan juga pemikirannya yang kemudian mendasari gerakan ataupun pemikiran yang disebut sebagai New Perspective on Paul. Nah, tokoh pertama yang signifikan di dalam studi New Perspective on Paul adalah seorang tokoh yang dikenal dengan nama E.P. Sanders. Nah, E.P. Sanders ini dia menulis sebuah buku berjudul Paul and Covenantal Nomism. Nah, dalam buku ini E.P. Sanders sebenarnya dia menuliskan ataupun dia mencoba mengerti bagaimana sebenarnya soteriologi daripada Yudaisme abad pertama Masehi atau dikenal juga sebagai Second Temple Judaism atau Yudaisme Bait Allah kedua. Nah, E.P. Sanders dia menjelaskan bahwa dilihat dari bagaimana orang-orang Yahudi masuk ke dalam keselamatan atau mereka membahasakan dalam terminologi masuk ke dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan, maka E.P. Sanders mengatakan bahwa agama Yahudi sama sekali tidak legalis. Nah, jadi dia mencoba menyanggah sebuah persepsi yang salah dari banyak orang-orang Kristen ketika mereka menyebut agama Yahudi, karena kebanyakan orang Kristen kemudian menganggap agama Yahudi itu adalah agama yang legalis. Legalis di sini artinya mereka percaya bahwa keselamatan itu didapatkan melalui ketaatan kepada hukum Taurat. Dan E.P. Sanders mengatakan bahwa tidak ada orang-orang Yahudi yang kemudian mereka berpikir ketaatan mereka kepada Tuhan bisa membuat mereka menjadi umat pilihan. Tidak. Nah, mereka percaya bahwa mereka menjadi umat pilihan oleh karena apa? Oleh karena mereka terhisap di dalam perjanjian dengan Abraham, nenek moyang mereka, yang dibangun di atas dasar anugerah. Nah, dalam konteks ini maka E.P. Sanders mengatakan bahwa orang-orang Yahudi sebenarnya tidak berbeda dengan Rasul Paulus di dalam memandang bahwa seseorang hanya oleh karena anugerah dapat masuk ke dalam perjanjian dengan Tuhan. Nah, yang kedua, E.P. Sanders mengatakan bahwa orang-orang Yahudi sebenarnya mentaati hukum Taurat bukan supaya mereka dalam tanda petik bisa diselamatkan masuk dalam ikatan perjanjian, tapi supaya mereka dapat tetap tinggal di dalam perjanjian, artinya supaya mereka tetap terikat dengan perjanjian dengan Tuhan. Nah, E.P. Sanders berkata bahwa konsep seperti ini tidak sama dengan bahwa mereka adalah seorang yang legalis, percaya bahwa ketaatan kepada hukum Taurat bisa menyelamatkan mereka. Karena dalam konsep E.P. Sanders, seseorang bisa diterima menjadi umat Tuhan, bangsa Israel memandang itu karena anugerah, bukan karena Taurat. Nah, dalam konteks inilah kemudian E.P. Sanders memperlihatkan bahwa agama Yahudi ternyata tidak berbeda dengan agama Kristen, sama-sama memandang bahwa seseorang masuk ke dalam keselamatan karena anugerah, dan itulah sebabnya maka E.P. Sanders kemudian dia menjelaskan, dia mengkritisi cara pandang yang salah terhadap agama Yahudi, yaitu agama dari perspektif Kristen yang mengatakan bahwa agama Yahudi adalah agama yang legalis. Dan E.P. Sanders mengatakan bahwa kalau kita mau mencoba
mencari sebuah terminologi yang tepat untuk menyebut soteriologi daripada Yudaisme bait Allah kedua, maka soteriologi itu disebut sebagai covenantal nomism. Nah, itulah yang dikatakan oleh E.P. Sanders. Nah, tokoh kedua yang penting di dalam New Perspective on Paul adalah seorang tokoh di dalam dunia Perjanjian Baru, seorang guru besar bernama James D. Giddens. Nah, James D. Giddens berbeda dengan E.P. Sanders, dia lebih menyoroti tokoh daripada Rasul Paulus. James D. Giddens dia sependapat dengan E.P. Sanders bahwa soteriologi Yudaisme bait Allah yang kedua bukanlah legalis tapi covenantal nomism. Ketaatan kepada hukum bukanlah dilakukan untuk syarat keselamatan supaya seorang bisa diselamatkan, tetapi ketaatan kepada hukum adalah supaya orang tinggal dalam keselamatan. Tapi tentu waktu kita membicarakan Rasul Paulus, kita kemudian bertanya-tanya, lantas kenapa Rasul Paulus kemudian dia menegaskan berulang-ulang, khususnya dalam surat Galatia, bahwa tidak ada seorang pun dibenarkan oleh karena ketaatan kepada hukum. Nah, maka James D. Giddens kemudian dia meneliti secara historikal tentunya apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ketika dia mengatakan bahwa seseorang tidak dibenarkan karena ketaatan kepada hukum. Nah, kemudian James D. Giddens menemukan terminologi yang Rasul Paulus gunakan, yaitu the works of the law, atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai erganumu. Nah, ini bukan menunjuk kepada hukum Taurat secara keseluruhan, tetapi hukum Taurat yang kemudian disebut sebagai hukum Taurat dengan fungsi sosial atau fungsi identitas. Nah, ini menunjuk kepada 3 hukum, yaitu hukum sunat, hukum sabat, dan aturan makan. Nah, 3 hukum identitas inilah yang ditolak oleh Rasul Paulus ketika dia berbicara soal pembenaran. Artinya, E.P. Sanders mengatakan bahwa Rasul Paulus tidak pernah menolak hukum Taurat, tidak pernah memisahkan ketaatan kepada hukum dalam konteks seseorang terikat dengan perjanjian. Yang dia tolak adalah hukum-hukum identitas. Nah, maka James D. Giddens meneguhkan apa yang E.P. Sanders katakan, bahwa sebenarnya Rasul Paulus memiliki konsep yang sama seperti orang-orang Yahudi, bahwa mereka diselamatkan karena anugerah Allah. Ketaatan kepada Taurat adalah hal yang penting untuk memeliharakan status mereka sebagai umat perjanjian, tetapi yang ditolak adalah hukum-hukum identitas yang dijadikan syarat oleh sebagian orang-orang Yahudi di dalam mereka melihat siapa umat Tuhan, siapa tidak. Nah, tokoh ketiga yang juga penting di dalam studi New Perspective adalah Nicholas Tom Wright, atau dikenal sebagai N.T. Wright. Nah, apa yang menjadi kontribusi dari N.T. Wright waktu dia berbicara soal New Perspective? Kontribusi dia adalah dia mencoba untuk memperlihatkan yang namanya early Jewish worldview, atau kerangka berpikir orang-orang Yahudi, ataupun yang disebut metanaratif, ataupun kurang lebih paradigma teologis dari orang-orang Yahudi. Nah, maka N.T. Wright memperlihatkan setidaknya ada 3 konsep dari early Jewish worldview yang sebenarnya paralel dengan kekristenan. Apa itu? Tentang monoteisme, tentang karya Allah dalam sejarah atau disebut sejarah keselamatan, dan juga tentang perjanjian atau covenant. Nah, N.T. Wright mencoba memperlihatkan bahwa 3 hal yang menjadi pokok keyakinan dasar orang-orang Yahudi sebenarnya juga dipegang oleh orang-orang Kristen, oleh Rasul Paulus. Artinya, N.T. Wright memperlihatkan ada commonality worldview antara Rasul Paulus dengan orang-orang Yahudi. Dengan kata lain, bahwa Rasul Paulus sebenarnya sama seperti orang-orang Yahudi lainnya. Nah, lantas apa yang membedakan secara teologis, secara kerangka berpikir antara Rasul Paulus dengan orang-orang Yahudi? Maka N.T. Wright memperlihatkan bahwa yang membedakan adalah N.T. Wright melihat bahwa Paulus melihat monoteisme dalam kacamata Kristus. Maka maka monoteisme Rasul Paulus disebut sebagai kristologis monoteisme, karena Rasul Paulus melihat Allah yang esa itu hadir di dalam sosok Kristus. Nah, begitu juga waktu N.T. Wright berbicara soal sejarah keselamatan, karya Allah dalam sejarah. Nah, yang membedakan antara Rasul Paulus dengan orang-orang Yahudi adalah bahwa Rasul Paulus melihat
bahwa karya Allah tersebut memuncak di dalam diri Kristus. Itu yang membedakan dia dengan orang-orang Yahudi pada umumnya. Demikian juga waktu dia berbicara soal covenant, bahwa covenant, kunci daripada covenant adalah bukan status orang Israel sebagai keturunan Abraham, tetapi karena iman kepada Kristus. Nah, maka N.T. Wright kemudian dia berbicara mengkontribusikan aspek yang penting di dalam studi Paulus, yaitu bahwa Paulus sebenarnya tidak berbeda dengan orang-orang Yahudi. Yang membedakan adalah cara pandang dia yang melihat cara pandang orang Yahudi mengenai monoteisme, mengenai sejarah keselamatan, dan juga mengenai perjanjian dalam terang Kristus. Nah, itulah sebenarnya beberapa poin utama yang dikembangkan di dalam aliran pemikiran yang disebut sebagai New Perspective on Paul. Nah, kiranya video yang pendek ini dapat menolong ibu bapak, saudara-saudari sekalian yang ingin mengerti pergumulan daripada studi perjanjian baru, khususnya waktu membicarakan tentang Rasul Paulus. Kiranya Tuhan memberkati ibu bapak dan saudara-saudari sekalian.